Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 2B Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Bubble Sort. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bella Yasinta Usman, dengan NIM 2015100954. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Julita Marito dengan NIM 2015091034. Dan berikutnya, Dan saya perkenalkan Iwayan Yoga Sastrawan dengan NIM 2015091010. baik langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk yang sebelum saya mempresentasikan apa itu bubble sort, saya akan menjelaskan apa itu sorting terlebih dahulu. Sorting dalam arti bahasa adalah penyortiran atau memilih-milih. Nah, pada struktur data yang akan kita bahas ini, sorting merupakan sebuah metode untuk pengurutan data. Misalnya dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Dengan cara program yang dibuat harus dapat membandingkan antara data yang diinputkan. Artinya, jika ada deret data, maka data yang pertama akan membandingkan dengan data yang kedua. Jika ada data yang pertama lebih besar dari data kedua, maka data yang pertama akan bertukar posisi dengan data yang kedua dan begitu seterusnya sampai data benar-benar terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Setelah kita memahami apa itu sorting, kemudian selanjutnya kita akan memahami apa itu bubble sort atau bubble sorting. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Diberi nama bubble sort karena proses pengurutan secara berangsur-angsur, bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Gagasan dasar dari algoritma bubble sort adalah membandingkan sepasang elemen yang berurutan di dalam larik dan mempertukarkan keduanya jika perlu. Kemudian yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, saya akan melanjutkannya dengan tema ilustrasi dari bubble sort. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort. Misalkan kita mempunyai sebuah array dengan elemen-elemen 4, 2, 5, 3, 9. Proses yang akan terjadi apabila digunakan algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. Pada proses pertama, terdapat data 4, 2, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 5, 3, 9, dan pas yang kedua 2, 2, 4, 3, 5, 9 menjadi 2, 4, 3, 5, 9, dan pas yang ketiga 2, 3, 4, 5, 9 menjadi 2, 3, 4, 5, 9. Dapat dilihat pada proses di atas sebenarnya pada pas kedua langkah kedua array telah terurut, namun algoritma tetap dijalankan hingga pas kedua berakhir. Pas ketiga dilakukan karena definisi terurut dalam algoritma bubble sort adalah tidak ada satupun penukaran pada suatu pas, sehingga pas ketiga dibutuhkan untuk memverifikasi keurutan array tersebut. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya proses pengurutan algoritma bubble sort. Berikut ini kita akan mencoba membuat sebuah program pengurutan data atau sorting dengan metode bubble sort. Kita akan memasukkan 8 data yang int data 8 sama dengan 20, 12, 35, 11, 17, 9, 58, dan 23. Yang tidak berurutan pemrogramannya
serta kita akan menghitung beberapa banyak proses pertukaran posisi data dan beberapa banyak proses perbandingan data. Urutan pertama 20, urutan kedua 12. Di metode bubble sort, proses pengurutan dimulai dengan membandingkan elemen pertama untuk mendapatkan angka terbesar. Lalu angka tersebut ditempatkan pada elemen terakhir. Sebagai langkah awal, isi elemen pertama dibandingkan dengan elemen kedua. Jika isi elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, maka isi kedua elemen tersebut ditukar sehingga isi array berikut menjadi 12, urutan pertama yaitu 12, urutan kedua 20, urutan ketiga 35, urutan keempat 11, urutan kelima 17, urutan keenam 9, urutan ketujuh 58, urutan ke-8 23. Elemen array telah ditukar 12 menjadi 20. Lalu elemen kedua dibandingkan dengan elemen ketiga. Jika isi elemen ketiga lebih besar, maka isi kedua elemen tersebut tidak ditukar. Seperti gambar berikut, tidak ada pertukaran karena 20 kurang dari 35. Next. Sekian dan terima kasih. Itu mungkin presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.